Seisi dunia menahan napas. Belum kelar perang Rusia dan Ukraina, mendadak Korea Utara, Iran, dan China siap luncurkan rudal nuklir hari ini. Ada apa lagi? Saat ini seluruh dunia tengah terpaku pada perang Rusia dan Ukraina. Alasannya karena perang Rusia dan Ukraina bisa menyebabkan perang nuklir. Sebab Rusia menjadi negara dengan senjata nuklir terbanyak di dunia. Namun mendadak Korea Utara, Iran, dan China membentuk aliansi baru dan berniat meluncurkan rudal nuklirnya pada hari Rabu. Apa yang terjadi? Hari Kazianis, seorang analis di Pusat Kepentingan Nasional dan pakar kebijakan luar negeri AS mengatakan kepada Express.co.uk pada hari Senin bahwa Korea Utara kemungkinan besar akan menguji rudal balistik antar benua atau ICBM yang lebih canggih dalam 2 hari ke depan. Pakar keamanan nasional itu mengklaim bahwa tantangan serupa ke barat akan menjadi semakin umum terjadi. Ini terjadi karena gangguan besar yang disebabkan oleh serangan Vladimir Putin di Ukraina. Ia juga mengatakan bahwa Iran juga kemungkinan akan mengembangkan persenjataan nuklir, lalu berkolaborasi dengan Korea Utara sebagai bagian dari poros otoriter. Iran katanya akan memiliki ICBM dalam beberapa tahun ke depan meskipun ada upaya untuk menengahi perjanjian nuklir dengan Amerika Serikat. AS dan Iran terlibat dalam pembicaraan genting ketika Presiden AS Joe Biden berupaya mencegah negara itu memperoleh senjata nuklir. Seolah belum selesai, Kazianis juga mengatakan bahwa China akan terus mendorong Taiwan di tahun-tahun mendatang. Apalagi kedua negara memang sedang bersitegang. Ketika ditanya apakah Barat kemungkinan akan melihat peningkatan tantangan dari negara-negara seperti Korea Utara dan China sebagai akibat dari perang di Ukraina, Kazianis mengatakan tentu saja. Inilah saatnya negara-negara yang tahu bahwa AST terganggu untuk benar-benar melakukan hal-hal yang mereka takuti. Bukan kebetulan bahwa Korea Utara kemungkinan besar akan menguji ICBM yang lebih besar dan lebih buruk mungkin dalam 2 hari ke depan atau lebih jika laporannya akurat. Saya tidak akan terkejut, Anda akan melihat Iran mengembangkan senjata yang lebih besar dan mungkin sampai ke ICBM. Korea Utara dan Iran sebenarnya juga memperdagangkan teknologi rudal. Jadi jangan kaget melihat Iran dengan ICBM dalam beberapa tahun ke depan, bahkan dengan kesepakatan nuklir. Anda juga akan melihat China terus menekan Taiwan di Laut Cina Selatan, dan ketiga negara itu disebut sebagai poros otoriter. Mereka semua mulai bekerja sama karena kepentingan mereka mulai selaras. Sejauh tahun ini, Korea Utara telah melakukan uji coba rudal balistik hipersonik serta jarak pendek, menengah, dan jarak jauh. Pada Januari 2021, negara itu meluncurkan rudal balistik kapal selam baru di parade militer, menyebutnya sebagai senjata paling kuat di dunia. Perang Rusia-Ukraina belum kelar, negara sekutu Rusia ini mendadak serang kantor konsulat AS di negara ini gunakan rudal balistik. Salah satu konflik terpanas dunia hingga saat ini adalah perang Rusia dengan Ukraina yang terjadi beberapa waktu lalu. Insiden ini turut disoroti oleh negara di seluruh dunia. Ada beberapa yang mendukung Rusia, ada juga yang mengutuknya. Sementara itu, di tengah situasi dunia yang sedang memanas ini, negara sekutu Rusia mendadak juga melakukan serangan militer di kantor konsulat Amerika Serikat. Menukil 24h.com.vn, negara itu adalah Iran. Iran adalah Rusia, dikenal sebagai sekutu militer pada konflik di Syria dan Irak, Afghanistan, dan negara-negara Asia Tengah pasca Uni Soviet bubar. Rudal balistik dilaporkan jatuh di dekat konsulat AS di kota Erbil, Irak Utara. Pada pejabat AS mengatakan serangan itu diluncurkan dari Iran. Serangan rudal balistik itu terjadi dalam konteks upaya AS untuk menemukan suara yang sama dengan Iran dalam masalah nuklir. Konsulat itu tidak terkena rudal langsung dan tidak ada personil AS yang terluka dalam insiden itu, kata pejabat AS itu kepada Wall Street Journal. Para pejabat AS juga mengatakan tidak jelas mengapa Iran meluncurkan serangkaian rudal balistik di kota Erbil dan sedang memverifikasi tujuan peluncuran itu. AS juga memiliki konsulat di Erbil, ibu kota Kurdi Irak. Rudal jatuh pada jarak yang berbeda, yang paling dekat sekitar 2 km dari konsulat. Beberapa jam kemudian, orang Kurdi Irak mengatakan 12 rudal balistik diluncurkan dari luar Irak menargetkan daerah di sekitar konsulat AS. Serangan roket itu menyebabkan serangan warga sipil terluka, dan ini adalah serangan rudal langka yang diluncurkan dari Iran. Terakhir kali ada rudal balistik yang diluncurkan dari Iran menargetkan target AS adalah pada Januari 2020. Ketika Iran meluncurkan rudal sebagai pembalasan atas pembunuhan Mayor Jenderal Qasim Soleimani. Tidak ada anggota layanan AS yang tewas dalam serangan tahun 2020, tetapi beberapa anggota layanan menderita cedera kepala. Iran mengutuk Amerika Serikat dan menyebutnya sebagai negara biadab. Perseteruan antara Iran dan Amerika Serikat semakin memanas. Baru-baru ini, Presiden Iran Hassan Rouhani terang-terangan menunjukkan kemurkaannya dengan menyebut Amerika Serikat sebagai negara biadab di salah satu siaran televisi. Hal ini tak lain karena sanksi baru yang ditujukan pada Iran terkait penggunaan senjata nuklir. Seperti diberitakan Pikiran Rakyat dalam artikel murka dijatuhi sanksi,
Iran sebut AS negara biadab di siaran televisi. Rouhani juga menyerukan jika seluruh kutukan dan kebencian rakyat Iran tertuju untuk Gedung Putih. Amerika juga telah menyebabkan kerusakan puluhan juta dolar di Iran dan kami belum begitu kejam. Alamat untuk kutukan dan kebencian rakyat Iran adalah Gedung Putih. Demikian kata Rouhani pada Sabtu. Ketegangan antara dua negara ini juga terus meningkat sejak era pemerintahan Presiden Donald Trump yang secara sepihak menarik diri dari kesepakatan nuklir Iran yang sebelumnya dibuat oleh pendahulunya pada 2018 silam. Amerika Serikat pun kembali menerapkan sanksi yang sebelumnya telah dikurangkan berdasarkan kesepakatan itu. Pada Senin 21 September 2020, AS resmi memperlakukan kembali sanksi baru terhadap Kementerian Pertahanan Iran serta yang terlibat dalam program nuklir dan persenjataannya. Pemerintah AS memasukkan beberapa pejabat dan entitas Iran ke daftar hitam atas dugaan pelanggaran berat hak asasi manusia, termasuk menjatuhkan sanksi kepada hakim yang dikatakan terlibat dalam kasus pegulat Iran yang dijatuhi hukuman mati. Menteri Luar Negeri Mike Pompeo dalam sebuah pernyataan mengatakan Amerika Serikat menjatuhkan sanksi pada Hakim Syed Mahmud Sadati, Hakim Mahmud Soltani, Cabang 1 Pengadilan Revolusi Ziras, serta penjara Adel Abad, Orumiyah, dan juga Fakilabad. Perwakilan khusus AS untuk Iran dan Venezuela, Elliot Abrams, mengatakan sanksi itu ditujukan kepada hakim yang menghukum mati pegulat Iran Navid Afkari. AS berkomitmen untuk meminta pertanggungjawaban mereka yang menyangkal kebebasan dan keadilan kepada rakyat Iran, dan hari ini Amerika Serikat akan mengumumkan sanksi terhadap beberapa pejabat dan entitas Iran, termasuk hakim yang menghukum mati Navid Afkari. Pegulat Iran, Afkari dieksekusi pada awal bulan ini setelah dihukum karena penikaman fatal terhadap seseorang penjaga keamanan selama protes anti pemerintah pada 2018. Media pemerintah Iran melaporkan. Selain itu, ia juga masuk daftar hitam dalam penjara Adel Abad. Pompeo mengatakan pegulat itu dilaporkan disiksa oleh pejabat Iran dan penjara Fakilabad, tempat mereka warga AS Michael White ditahan. Ternyata ini yang bikin Iran tak takut menghadapi Amerika Serikat. Situasi kembali memanas di mana Iran meluncurkan serangan langsung ke pangkalan militer AS di Irak. Ia menunjukkan keberanian Iran untuk melantang AS. Lantas, apa rahasia Iran berani menantang negara adidaya sekelas Amerika? Menurut Daily Star, secara misterius Iran memiliki senjata kiamat yang disembunyikan di bawah tanah Iran. Senjata itu terkubur di bawah hingga 5 lapis beton dan siap siaga andai Perang Dunia III terjadi.